Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam tidak hanya membangun kehidupan baru, tetapi juga mulai menegaskan keberadaan mereka di hadapan Quraisy Mekah. Ancaman dari musuh lama tidak pernah berhenti dan jalur perdagangan Quraisy tetap menjadi target strategis. Beberapa bulan setelah ekspedisi pertama di Sif al-Bahr, Rasulullah SAW kembali mengutus sekelompok sahabat dalam misi militer. Kali ini pasukan kecil dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits, seorang kerabat dekat Nabi dari Bani Hashim. Di daerah Rabig, pasukan muslimin dan Quraisy akhirnya berhadapan langsung. Meski tidak terjadi pertempuran besar, peristiwa ini tercatat sebagai pertama kalinya kaum muslimin melepaskan panah dalam jihad fisabilillah. Inilah kisah ekspedisi kedua umat Islam setelah hijrah yang dikenal dengan nama Ekspedisi Rabig. Setelah hijrah ke Madinah, posisi umat Islam semakin kuat secara sosial dan politik. Namun ancaman Quraisy Mekah tidak pernah surut. Mereka terus merencanakan cara untuk melemahkan Islam, sementara jalur perdagangan mereka ke Syam tetap menjadi urat nadi kekuatan Quraisy. Rasulullah SAW menyadari bahwa jalur itu harus ditekan agar Quraisy merasakan adanya kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan. Ekspedisi pertama di Sif al-Bahr telah mengirim pesan awal kepada Quraisy. Meskipun tidak terjadi pertempuran, peristiwa itu membuktikan bahwa umat Islam berani menghadang kafilah Quraisy. Namun bagi Nabi Muhammad SAW, langkah itu baru permulaan. Perlu ada ekspedisi lain yang semakin menegaskan tekad kaum muslimin untuk berdiri sejajar menghadapi musuh besarnya. Atas dasar itu, Rasulullah SAW mengirim ekspedisi kedua dengan jumlah pasukan lebih besar. Jika sebelumnya hanya 30 hingga 40 orang, kali ini 60 sahabat dipilih untuk bergabung. Pasukan ini sebagian besar terdiri dari kaum muhajirin yang memiliki semangat tinggi. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, seorang kerabat dekat Nabi dari Bani Hashim. Sosoknya dikenal memiliki keberanian, keteguhan, dan ketokohan di kalangan sahabat. Penunjukan dirinya sebagai pemimpin menandakan pentingnya misi ini, karena pertemuan langsung dengan Quraisy hampir pasti akan terjadi. Tujuan pasukan adalah menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah itu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga dijaga oleh sekitar 200 orang Quraisy. Dengan demikian, ekspedisi ini berpotensi menjadi pertemuan militer yang jauh lebih serius dibandingkan Sif al-Bahr. Pasukan muslimin yang berjumlah 60 orang berangkat dari Madinah dengan penuh semangat. Mereka bergerak menuju jalur perdagangan Quraisy di pesisir barat Jazirah Arab, tepatnya di sekitar daerah Rabig, sebuah lembah yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Perjalanan ini berat, namun tekad mereka untuk menghadang musuh membuat langkah terasa ringan. Di sisi lain, kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb bergerak dengan kekuatan jauh lebih besar. Rombongan mereka terdiri dari sekitar 200 orang, lengkap dengan persenjataan untuk menjaga barang dagangan. Quraisy sudah menyadari ancaman baru dari umat Islam, sehingga mereka tidak lagi merasa aman membawa kafilah tanpa perlindungan. Ketika kedua pasukan saling berhadapan di Rabig, suasana tegang pun tercipta. Bagi kaum muslimin, inilah pertama kalinya mereka berdiri berhadapan langsung dengan kekuatan Quraisy dalam jarak dekat. Meski jumlah mereka jauh lebih kecil, keberanian dan rasa iman membuat mereka tidak gentar menghadapi musuh. Benturan besar hampir terjadi. Pasukan Muslim sudah menyiapkan diri, sementara pasukan Quraisy juga bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Namun, tidak ada pertempuran besar yang meletus. Hanya ada pelepasan beberapa anak panah yang menjadi simbol pertemuan pertama dua kekuatan ini. Panah itu yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tercatat sebagai panah pertama dalam sejarah jihad Islam. Akhirnya, kedua pasukan menarik diri tanpa peperangan. Quraisy meneruskan perjalanan mereka, sementara pasukan Muslim kembali ke Madinah. Meski tanpa pertempuran, peristiwa di Rabig meninggalkan jejak penting, karena untuk pertama kalinya kaum Muslimin dan Quraisy berhadapan dalam kesiapan militer nyata. Ekspedisi Rabig, meskipun berakhir tanpa pertempuran besar,
memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah Islam awal. Untuk pertama kalinya, kaum muslimin tidak hanya menghadang kafilah Quraisy, tetapi juga berhadapan langsung dengan pasukan bersenjata mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara Islam dan Quraisy telah memasuki tahap baru, dari sekadar ketegangan menjadi konfrontasi militer terbuka. Bagi kaum muslimin, ekspedisi ini memberikan pengalaman nyata dalam kesiapan perang. Mereka belajar menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, sekaligus merasakan ketegangan medan tempur meskipun tanpa pertumpahan darah besar. Keberanian ini memperkuat mental para sahabat, meneguhkan bahwa mereka mampu berdiri tegak meski dalam posisi lemah. Peristiwa pelepasan panah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi catatan khusus. Tindakan itu bukan hanya simbol keberanian, tetapi juga menandai dimulainya penggunaan senjata dalam jihad fisabilillah. Sejarah mencatatnya sebagai awal dari rangkaian panjang pertempuran yang akan dihadapi umat Islam dalam membela agamanya. Bagi Quraisy, ekspedisi ini menjadi tanda bahaya. Mereka sadar bahwa jalur perdagangan ke Syam kini tidak lagi aman. Keberanian kaum muslimin yang jumlahnya kecil namun tetap menghadapi kafilah besar Quraisy menjadi sinyal bahwa ancaman nyata telah lahir dari Madinah. Hal ini semakin menambah kekhawatiran mereka terhadap perkembangan Islam. Dengan demikian, ekspedisi Rabiq memiliki makna strategis sebagai pengantar menuju pertempuran besar di masa depan. Ia menegaskan bahwa konflik dengan Quraisy tidak dapat dihindari dan bahwa umat Islam sudah siap menempuh jalan panjang perjuangan. Dari sini, langkah menuju Perang Badar tinggal menunggu waktu. Ubaidah bin Al-Harits bin Abdul Muthalib adalah salah satu kerabat dekat Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Ia termasuk golongan sahabat awal yang memeluk Islam dan hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya. Kedekatannya dengan Nabi bukan hanya karena hubungan darah, tetapi juga karena kesetiaannya dalam membela agama. Sebagai seorang yang disegani, Ubaidah memiliki wibawa di kalangan sahabat. Ia dikenal berani, tenang, dan memiliki keteguhan iman. Rasulullah SAW melihat kualitas kepemimpinannya, sehingga mempercayakan padanya misi besar berupa ekspedisi kedua setelah hijrah. Keputusan ini juga menandakan pentingnya peran keluarga Bani Hashim dalam perjuangan Islam. Dalam ekspedisi Rabiq, Ubaidah memimpin 60 orang sahabat menghadapi kafilah Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat. Meski tidak terjadi pertempuran besar, keberanian Ubaidah memimpin pasukan kecil itu memperlihatkan kepercayaan diri dan kesiapan militernya. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan soal jumlah, melainkan tentang keyakinan dan keberanian. Perjalanan hidupnya tidak berhenti di sini. Beberapa tahun kemudian, Ubaidah turut serta dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama antara Muslimin dan Quraisy. Dalam pertempuran itu, ia berduel dengan pasukan Quraisy dan mengalami luka parah. Meski akhirnya gugur, ia tercatat sebagai salah satu syuhada utama dalam sejarah Islam. Dengan demikian, sosok Ubaidah bin Al-Harits dikenang sebagai pejuang yang mengorbankan hidupnya demi Islam sejak awal masa perjuangan. Ekspedisi Rabiq menjadi bukti pertama kepemimpinannya, sementara Perang Badar menjadi penutup perjalanan hidupnya yang penuh keberanian. Namanya tetap abadi dalam sejarah sebagai salah satu pahlawan Islam. Ekspedisi Rabiq bukan sekadar kisah pasukan kecil yang berhadapan dengan Quraisy. Peristiwa ini menyimpan pesan moral mendalam bagi umat Islam sepanjang zaman. Salah satu pelajaran utamanya adalah pentingnya keberanian menghadapi tantangan meski berada dalam kondisi serba terbatas. Muslimin berangkat dengan jumlah sedikit, namun keyakinan mereka kepada Allah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Pesan lain yang bisa diambil adalah arti penting kepemimpinan. Rasulullah SAW memilih Ubaidah bin Al-Harits, seorang sahabat yang beriman teguh untuk memimpin misi ini. Dari sini terlihat bahwa kepemimpinan bukan hanya soal senioritas atau kekuatan fisik, melainkan tentang amanah, keberanian, dan kesetiaan pada perjuangan.
Ekspedisi ini juga menanamkan nilai kesabaran. Meskipun tidak ada pertempuran besar, kaum muslimin tidak pulang dengan tangan hampa. Mereka kembali dengan pengalaman, kedisiplinan, dan mental yang lebih siap menghadapi ujian berikutnya. Seringkali kemenangan sejati bukan terletak pada hasil langsung, tetapi pada proses pembelajaran yang ditempuh. Selain itu, momen dilepaskannya panah pertama oleh Sa'ad bin Abi Waqqas memberi makna simbolis bahwa perjuangan menegakkan kebenaran telah benar-benar dimulai. Itu bukan hanya sekadar anak panah, melainkan tanda bahwa umat Islam siap membela agamanya dengan segala pengorbanan. Pada akhirnya, ekspedisi Rabiq mengajarkan bahwa setiap langkah kecil memiliki arti besar dalam perjalanan panjang. Bagi umat Islam saat itu, peristiwa ini menjadi fondasi keyakinan dan keteguhan iman. Bagi kita sekarang, kisah ini mengingatkan bahwa keberanian, kesabaran, dan kepemimpinan adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ekspedisi Rabiq menjadi catatan penting dalam sejarah Islam awal. Meski tidak menghasilkan kemenangan militer dalam arti fisik, ia menandai langkah maju dalam kesiapan umat Islam menghadapi Quraisy. Dari sini kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu diukur dari hasil langsung, tetapi dari keberanian untuk melangkah dan kesabaran dalam menanti momen terbaik. Kepemimpinan Ubaidah bin Al-Harits, keberanian 60 sahabat, dan simbol pelepasan panah pertama dalam jihad fisabilillah menunjukkan bahwa Islam sedang membangun fondasi keteguhan iman. Semua ini menjadi persiapan menuju peristiwa besar yang akan datang, yaitu Perang Badar. Bagi kita hari ini, kisah ini memberikan inspirasi bahwa dalam menghadapi tantangan hidup, kita dituntut memiliki keberanian, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada Allah. Setiap langkah kecil yang kita tempuh, jika dilakukan dengan niat yang benar, akan menjadi bagian dari kemenangan besar di masa depan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah Islam. Tinggalkan komentar tentang bagian mana dari ekspedisi ini yang menurut Anda paling menginspirasi, dan nantikan kisah ekspedisi berikutnya.